Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keuangan, kembali lagi di Finance Kada Official bersama saya, Sania Kira Khairunisa, di podcast Bisa, bincang seputar akuntansi dan perbankan. Sobat Keuangan, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Kak Dea Nabila. Jadi Kak Dea ini adalah ketua dari Finance Kada Community di SMK Negeri Balikpapan loh. Langsung aja kita sapa yuk. Halo Kak Dea. Halo Kak Sania. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Kak Sania sendiri? Alhamdulillah baik juga. Boleh dong Kak kenalan sedikit dan jelasin apa sih sebenarnya FSC itu? Halo Sobat Keuangan, saya Dea Nabila Altafira, panggil aja Dea. Saya Ketua Angkatan Ketiga Finance Kada Community atau FSC. Finance Kada Community sendiri dibentuk tahun 2018 dan Ketua Angkatan pertama ada Kak Krisna atau biasa dipanggil Kak Ariel, dan Ketua Angkatan kedua ada Kak Lala. Dan untuk pencetus Finance Kada Community ada Pak Heri Bambang Santoso atau biasa dipanggil Pak Herbals. Dan tujuan dibentuk Finance Kada Community itu untuk memberikan kesempatan siswa-siswi keuangan untuk berorganisasi, belajar berorganisasi, dan meningkatkan potensi diri. Dan for your information ya, Finance Kada Community diadopsi dari himpunan mahasiswa jurusan yang biasa ada di kampus. Jadi untuk Finance Kada Community itu adalah himpunan siswa jurusan pertama yang ada di Balikpapan. Dan Finance Kada Community mempunyai 3 acara tahunan seperti Makrab, Super Camp, dan Super Champion. Dan bulan kemarin baru aja mengadakan acara Super Champion Fall 2, dan untuk bulan depan akan diadakannya Makrab. Mau tanya nih Kak, kemarin kan kakak baru saja menyelesaikan acara Super Champion Fall 2. Itu diadakan secara offline atau online sih Kak? Untuk acara Super Champion Fall 2 kemarin diadakan secara online dan offline. Untuk webinar nasional diadakan secara online, dan untuk Accounting Challenge 2021 diadakan secara online dan offline. Seperti itu ya Kak. Ada nggak sih Kak kira-kira dokumentasinya pada saat acara itu? Tentu aja ada dong. Bawa nih. Bawa. Nah Sobat Keuangan, sekarang kita akan menyaksikan bersama video acara Super Champion Fall 2. Check it out. Finance Kada Community adalah organisasi intern jurusan yang sifatnya adalah himpunan siswa-siswi jurusan di Prodi Keuangan SMK Negeri 2 Balikpapan yang dibentuk tahun 2018. Finance Kada Community memiliki agenda tahunan, diantaranya adalah Makrab atau Malam Keakraban, di mana kegiatan ini mempertemukan siswa dari angkatan kelas 10, 11, 12, dan alumni dari jurusan Prodi Keuangan SMK Negeri 2 Balikpapan untuk mengenal satu sama lain. Selanjutnya kegiatan Super Champion, yaitu lomba-lomba yang diadakan antar kelas untuk mempererat dan meningkatkan kekompokan antar kelas, menumbuhkan sikap sportif, menambah relasi, dan menambah ilmu pengetahuan. Selain itu, ada kegiatan Super Camp, yaitu kegiatan dalam rangka pengukuhan pengurus Finance Kada Community yang baru dibentuk. Tahun ini, Finance Kada Community mengadakan edisi kedua Super Champion Fall 2 Be a Champion in Pandemic Era, mengusung tema Be a Champion in Pandemic Era karena masa pandemik bukan penghalang bagi seseorang untuk menjadi pemenang. Berbeda dengan Super Champion tahun sebelumnya, karena di masa pandemik ini, maka kegiatan Super Champion tahun 2021 digelar dengan kegiatan webinar nasional, seri webinar mengenai sukses generasi SMK dengan narasumber-narasumber yang keren dan berpengalaman. Di antaranya adalah Kak Delna Nur Pranata, mahasiswa Seoul National University of Science and Technology, Kak Inaulia Sekara Restiti, CEO IID Konsultan Indonesia, Kak Aransa Reina Arita, mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta, dan Kak Anissa Sapa Azara, mahasiswi Universitas Indonesia. Yang terakhir ada kegiatan Accounting Challenge 2021, yaitu lomba akuntansi antar kelas di Keuangan SMK Negeri 2 Balikpapan. Accounting Challenge 2021 diikuti oleh kelas 10, 11, dan 12 yang diadakan untuk menciptakan jiwa kompetitif yang sportif, memperdalam ilmu pengetahuan siswa-siswi jurusan akuntansi dan perbankan SMK Negeri 2 Balikpapan, dan yang terpenting adalah
dapat menambah pengalaman peserta dalam dunia perlombaan. Super Champion Volto tidak hanya diikuti oleh siswa-siswi SMK Negeri 2 Balikpapan, tetapi seluruh pelajar di Indonesia ikut meramaikan acara Super Champion Volto. Dengan adanya Super Champion Volto, Finance Career Community tidak lagi hanya dikenal oleh siswa-siswi SMK Negeri 2 Balikpapan, tetapi pelajar-pelajar di luar Balikpapan menjadi tahu Finance Career Community. Acara tersebut dapat dilaksanakan karena adanya dukungan pihak sponsor dan media partners yang turut membantu acara Super Champion Volto. Kami mewakili panitia mengucapkan Terima kasih kepada pihak sponsor, diantaranya Pegadaian selaku sponsor utama, Lintang Skada, Pertamina Balikpapan, PT Pelindo 4 Balikpapan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, Universitas Balikpapan, FP3I Balikpapan, Indosat Uridu, Arizona Fretikan, Penerbit Udistira, Bank BCA, Bimbel Terobos Balikpapan, dan Penerbit Erlangga yang mendukung acara Super Champion Volto sehingga rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Dan tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Aspiring Students Indonesia, KMS Indonesia, Notins ID, Do Your Dream Indonesia, dan Satu Pensel Indonesia selaku media partners kami yang telah membantu menggemakan acara Super Champion Volto. Ketika di dalam perjalanan kita gagal, kita kecewa, segera bangkit lagi menjadi lebih kuat.
itu tadi video acara Super Champion Fall 2. Keren banget kan? Walaupun di masa pandemi seperti ini, mereka bisa membuat acara yang sekeren dan seramai ini loh. Ditambah lagi narasumber-narasumber yang keren-keren banget. Ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari UI, dan pokoknya keren-keren banget deh. Jadi penasaran nih Kak, cara Kakak mengundang narasumber-narasumber itu gimana sih Kak? Oke, baik Kak Sania. Sebelum saya membocorkan informasi bagaimana saya mengundang narasumber tersebut, bagaimana saya mendapatkan informasi narasumber tersebut, saya ingin menceritakan kenapa kita mengambil tema webinar nasional ini, kenapa kita mengadakan webinar nasional ini. Jadi pada saat bulan Agustus 2021, saya ikut webinar nasional yang diadakan 4 hari. Dan itu narasumbernya dari mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di luar negeri dan ikut pertukaran pelajar di luar negeri gitu, dan partisipannya tentu saja sangat termotivasi dan narasumber tersebut inspiring banget, dan termasuk saya juga kayak termotivasi. Bahkan untuk pelajar yang ingin kuliah di luar negeri makin termotivasi lagi gitu, dan untuk pelajar yang tidak ingin atau tidak kepikiran untuk kuliah di luar negeri jadi pengen, karena dari pengalaman kakaknya, cerita-cerita dari kakaknya itu gila banget sih, partisipannya luar biasa gitu. Terus pas bulan September itu pas tengah malam ya, saya kepikiran gitu, kenapa Finance Kada Community nggak ngadain acara gitu, apalagi pas bulan September itu dekat kan sama bulan Desember, dan biasanya Finance Kada Community ngadain acara. Saya mikir, gimana ya, ini masa pandemi, gimana caranya buat acara yang berbasis online, dan saya kepikiran webinar nasional. Dan saya kepikiran lagi pas bulan Agustus itu saya ikut webinar nasional yang dari luar negeri itu. Terus saya cari deh yang siswa SMK yang berhasil kuliah di luar negeri, saya cari di YouTube, di Google. Itu nggak cuma 1 hari loh, saya 3 hari bolak-balik. Saya nontonin YouTube itu, saya baca di Google, saya cari di Instagram, sampai dapat 2, Kak Delna dan Kak Nida. Ada 2, Kak Delna dan Kak Nida. Terus pas bulan Oktober kita ngadain rapat kan, kita bicarain webinar nasional itu. Nah, kita mengambil 3 tema. Kuliah di luar negeri, kerja, sama PTN. Kenapa kita ngambil 3 tema itu? Karena siswa SMK sendiri itu masih bimbang, ada yang mau kerja, ada yang mau kuliah, ada yang mau kuliah sambil kerja. Nah, jadi informasi ini penting gitu untuk 3 tema ini, PTN, kuliah di luar negeri, dan kerja itu penting gitu. Bukan untuk siswa SMK aja, siswa SMA juga perlu tahu gitu kan. Terus, dan untuk narasumber yang tema kuliah di luar negeri itu kan seperti yang saya bilang, ada Kak Delna dan Kak Nida. Untuk Kak Delna sendiri saya tahu di melalui Google di Web Scholars, dan untuk Kak Nida saya tahunya di YouTube gitu. Saya hubungin melalui IG ya. Kak Delna alhamdulillah sekitar 2 hari dibalas. Tapi untuk Kak Nida 5 hari nggak dibalas, dibaca pun tidak gitu. Jadi ya sudahlah, kayaknya 1 cukup deh untuk Kak Delna aja gitu. Dan akhirnya bisa, kakaknya bisa, ya udah deal nih. Nah, terus kita lanjut ke tema yang kerja. Kerja itu kan Kak Ina Aulia Sekar Rarastiti. Itu lulusan UGM dan CEO ID Konsultan Indonesia. Dan sebenarnya ada cerita di balik kenapa milih Kak Ina Aulia Sekar Rarastiti. Sebenarnya ada kesulitan sih, dan sempat agak stres kepikiran karena awalnya bukan Kak Ina Aulia Sekar Rarastiti. Awalnya itu adalah seseorang yang memang profesional yang sering kasih tips and trik wawancara kerja. Awalnya kakaknya mau, tapi karena pas itu ada jadwal ulangan dan bentrok, jadi mau nggak mau ganti jadwal jadi hari Minggu untuk yang tema kerja. Tapi ternyata kakaknya nggak bisa, kakaknya udah ada jadwal, jadi cari lagi nih, udah ada cadangan yang profesional juga, yang biasa kasih tips and trick wawancara kerja, tapi kakaknya kasih price tag dan over budget banget buat kita. Dan pada saat itu sponsor juga belum banyak yang masuk, dan kita berpikir ini over budget banget, nggak bisa ngundang kakaknya nih gitu. Jadi pas itu kalau nggak salah saya sama Kak Caca itu berdua deh di lab cari narasumber lagi untuk tema kerja ini, dan saya
cari lagi di Google, di YouTube, di Instagram, tagar Instagram, dan itu hampir 30 menit, hampir 1 jam lah saya cari itu, dan alhamdulillah dapat di Google dan Kak Inaulia Sekararasiti. Dan saya langsung DM kakaknya di IG dan alhamdulillah langsung dibalas dan kakaknya mau, udah deal nih. Nah, udah senang banget. Pokoknya Kak Inaulia Sekararasiti the best deh. Pokoknya banyak banget partisipan yang excited gitu. Dan untuk tema ketiga ada PTN nih, ada Kak Anissa Safa Azara dan Kak Aranza Dena Ardita. Itu sebenarnya rekomendasi dari Kak Caca. Untuk Kak Anissa Safa Azara sendiri alumni SMK 2 jurusan akuntansi. Dan Kak Anissa Safa Azara juga pernah jadi narasumber di akun kejuruannya punya Kak Caca gitu. Jadi untuk Kak Aranza Reina Ardita itu merupakan rekomendasi juga dari Kak Caca yang punya followers TikTok yang banyak. Jadi dikenal banyak orang, udah dikenal banyak orang yang suka kasih tips and trick gitu. Wah, keren-keren banget kan? Terus Kak, saya tadi lihat di video sponsor dan media partnernya banyak banget yang masuk. Mungkin boleh Kak diceritain sedikit lagi gimana sih cara Kakak mengajak bekerja sama antara sponsor dengan media partner itu? Alhamdulillah, saya nggak nyangka kalau banyak sponsor yang masuk, banyak dukungan yang masuk gitu. Dan ini bukan usaha saya sendiri, itu ada seksi humas yang ngantar proposal yang dekat, jauh, panas-panasan, hujan-hujanan, itu luar biasa, hebat banget untuk seksi humas ya. Dan untuk yang ngantar juga. Dan sebenarnya yang harus diperhatikan tuh proposalnya sih. Dan untuk proposal kemarin kan kita banyak direvisi, udah nggak cuma 1 atau 2 hari, bahkan hampir 2 minggu kita baru selesai proposal, bolak-balik lab printer di lab AKL rusak, kita bolak-balik ke lab PBK, terus ke tukang printer. Itu luar biasa sih, itu kayak feedback untuk kita, usaha kita gitu. Nah, sebenarnya ada tips and trick nih dari Kak Lala. Saya dikasih tahu ada informasi penting. Jadi kan proposal itu dimasukin di amplop coklat. Nah, di amplop coklat itu ditempel tanda terima proposal. Tanda terima proposal itu berisi nomor telepon kita. Jadi kalau perusahaannya mau menelpon kita atau bersedia bekerja sama kita, itu tinggal telepon yang ada di nomor yang ada di tanda terima proposal itu. Dan untuk yang kedua ada tanda terima proposal untuk kita. Jadi yang mencantumkan nama dan nomor telepon si penerima dari perusahaan tersebut. Contohnya gini, kita antar proposal ke perusahaan A, terus yang menerima satpam, kita harus nanya nama satpam itu siapa, terus kita harus minta nomor teleponnya. Dan kenapa kita harus minta nomor teleponnya? Supaya kita kalau mau follow up enak gitu, nggak perlu bolak-balik ke perusahaannya, ya kan. Terus untuk public speakingnya harus bagus sih, speakingnya harus bagus dan harus pada saat jam kerja gitu, perusahaan pasti welcome. Ih, ternyata banyak cerita di balik proposal itu ya. Terus Kak, saya tadi lihat di video sponsor dan media partnernya banyak banget ya Kak. Mungkin boleh diceritain sedikit gimana sih caranya Kakak mengajak kerjasama antara sponsor dan media partner itu Kak? Sebelumnya saya nggak nyangka ya, alhamdulillah banget dapat dukungan dari pihak sponsor. Dan untuk seksi humas sendiri itu luar biasa hebat banget, ngantar proposal jauh, dekat, panas-panasan, hujan-hujanan. Dan yang harus diperhatikan tuh adalah proposalnya harus baik dan susunannya harus bagus gitu. Dan saya dapat tips and trick dari Kak Lala supaya proposalnya itu diterima gitu. Caranya itu kan proposal dimasukin di amplop coklat, terus di amplop coklat harus ditempel tanda terima proposal. Nah, yang ditempel ini berisi nama kita dan nomor telepon kita, supaya perusahaan kalau mau bersedia bekerja sama kita tinggal ditelepon gitu. Jadi perusahaan tidak kesusahan cari kontaknya gitu. Terus ada juga tanda terima proposal untuk kita. Nah, tanda terima proposal untuk kita itu mencantumkan nama dan nomor telepon si penerima dari perusahaan tersebut. Contohnya aja yang menerima di proposal tersebut
resepsionis, kita harus minta nama dan nomor teleponnya. Tujuannya supaya kalau kita follow up itu enak, nggak perlu bolak-balik ke sana gitu. Dan yang paling penting itu speakingnya harus bagus sih, cara menyampaikannya itu harus bagus dan baik. Dan untuk media partner sendiri itu udah membantu ya untuk membantu menggemakan webinar nasional, supaya webinar nasional ini nggak hanya diikuti oleh pelajar di Balikpapan aja, tapi pelajar di seluruh Indonesia. Dan kemarin setelah didata ternyata ada juga pelajar di luar Balikpapan yang ikut gitu, di Jawa, hingga Riau loh ada yang ikut webinar nasional. Keren banget ya kan? Kak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Balikpapan, Pak Wakil Kesiswaan, guru-guru SMK Negeri 2 Balikpapan, khususnya guru-guru keuangan SMK Negeri 2 Balikpapan yang bersedia menjadi juri, yang bersedia mengikuti menghadiri Accounting Challenge 2021. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada pengurus FSC dan panitia-panitia acara Super Champion Fall 2, sehingga acara ini tuh sukses gitu. Wih, ternyata banyak banget ya cerita di balik itu semua. Menurut Kak Dea pribadi nih, apa sih manfaatnya himpunan pelajar prodi di SMK ini, Kak? Untuk manfaat berorganisasi ya, versi saya ya, yang paling kerasa adalah saya makin percaya diri. Jujur, saya pas sebelum mengikuti FSC sangat pemalu banget, dan bahkan nggak suka ketemu orang asing gitu. Pas SMP aja kalau disuruh presentasi deg-degannya bukan main, itu keringat dingin, dan suara saya sengaja kecilin supaya nggak ada yang memperhatikan saya gitu. Tapi pas setelah saya ikut Finance Kado Community, saya kayak semakin percaya diri, dan public speaking, ngobrol di depan orang banyak itu kayak enjoy aja. Ya memang walaupun awalnya deg-degan, tapi itu kayak enjoy aja gitu. Ternyata nagih, ngobrol depan orang banyak itu nagih gitu. Asik juga gitu. Makin percaya diri. Dan yang kedua itu relasi sih. Saya ikut Finance Kado Community ini kan saya bisa kenal adik kelas, kakak kelas, dan bahkan teman seangkatan gitu yang beda kelas gitu. Dan pasti dong, kan saya ikut Finance Kado Community dari kelas 10, dan saya kenal kakak kelas dan teman seangkatan, dan pasti muncul first impression. Ini pasti orangnya nih kayak gini loh, udah bad impression. Terus pas saya kenal kerja sama gitu, ternyata orangnya tuh asik, baik banget, dan itu sampai berteman sampai sekarang gitu. Terus yang ketiga itu adalah pengalaman yang saya rasakan sekarang ini tuh di luar ekspektasi saya. Saya dulu tuh berpikir kayaknya kalau saya jadi pemimpin organisasi itu kayaknya big no deh untuk itu. Enggak deh, kayaknya nggak pantas, karena saya pemalu dan saya nggak mau kayak disuruh-suruh ngomong depan orang banyak, itu saya nggak mau. Tapi ternyata ya seperti saya bilang sebelumnya, enjoy banget dan nagih. Jadi kan pas SMP saya sekelas sama teman-teman yang memang ketua organisasi, ketua ekskul, dan saya juga dengar dari ketua-ketua lainnya kalau ikut berorganisasi itu makin percaya diri gitu. Saya nggak percaya gimana bisa ikut organisasi makin percaya diri gitu. Karena pas itu saya belum merasakan, tapi setelah ikut ini ya benar kata mereka kalau bisa makin percaya diri, enjoy aja ngomong depan orang banyak gitu. Seperti itu ya Kak, untuk versi Kak Dea nih. Nah, jadi Sobat Keuangan, ternyata himpunan pelajar di SMK ini sangat berperan penting loh. Sudah disebutkan dari manfaatnya, dari versinya Kak Dea sendiri. Dengan ikut berorganisasi, kita bisa melatih public speaking kita bisa lebih bagaimana sih cara berorganisasi dengan baik. Nah, jadi semoga dengan podcast ini kalian bisa termotivasi dan menjadi semangat baru untuk ikut berorganisasi ya. Nah, Sobat Keuangan, itu tadi bincang-bincang santai kita bersama Kak Dea. Terima kasih untuk Kak Dea. Nah, Sobat Keuangan, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like,
comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan podcast-podcast seru kami lainnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye Sobat Keuangan. Bye-bye.